Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel dan salam kenal buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel aku. Aku Dr. Dia and let's get started on your journey to a better health. Oke, seperti yang ada di judul, kali ini aku mau bahas tentang apa aja sih alat-alat kesehatan yang wajib kalian punya selama koas. First of all, aku mau kasih tahu dulu, ini adalah tas yang aku bawa tiap hari waktu aku koas dulu. Dan ini kalau di kampusku disebutnya sebagai tas Doraemon. Kenapa kok tas Doraemon? Karena tas ini bener-bener harus terisi semua hal yang kita butuhkan. Jadi apa aja tuh harus masuk ke dalam tas ini. Yang pertama kita mulai dari bagian luar. Di sini ada tensimeter wrist. Ini adalah tensimeter digital yang kita letakkan di pergelangan tangan. Nah, kenapa kok ini ada di luar tas? Karena salah satu pekerjaan yang paling sering dilakukan oleh Dek Koas itu adalah ngukur tekanan darah pasien. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu nih disuruh sama residen atau SPV buat ngukur tekanan darah, kita nggak usah ribet-ribet lagi buat buka tas, nyari-nyari barangnya, karena ini udah siap di luar tas gitu. Terus selanjutnya kita akan buka tasnya. Nah, isinya kayak gini ya guys ya. Ini tuh banyak banget, nanti bakal aku kasih tahu satu-satu. Jadi walaupun tasnya kelihatan kecil, tapi isinya ada berbagai macam hal. Oke, next aku bawa stetoskop. As you guys know, stetoskop ini fungsinya banyak banget untuk pemeriksaan paru, jantung, abdomen, semuanya pakai stetoskop ini. Jadi bisa dibilang stetoskop ini tuh adalah alkes yang paling krusial buat dokter. Kalau nggak ada stetoskop, nggak usah masuk gitu. Oke, selanjutnya aku juga punya tensimeter manual. Ini tensimeter pegas ya. Kenapa kok aku bawa tensimeter dua macam? Ada yang tensimeter digital sama tensimeter manual. Karena ada beberapa residen atau SPV itu yang tidak merekomendasikan untuk menggunakan alat-alat kesehatan yang sifatnya digital. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk melatih kompetensi kita. Jangan sampai kita nanti jadi dokter, bisanya cuma pakai alat-alat digital, tapi pakai alat-alat yang manual tuh nggak bisa gitu. Jadi tetap harus bawa dua-duanya. Selanjutnya aku punya termometer. Termometer pun aku juga bawa dua jenis. Ada yang termometer gun dan termometer aksila. Nah, dari dua termometer ini tuh sebenarnya yang paling akurat tuh termometer aksila ya, atau termometer yang biasa dipakai di ketiak. Tapi kalau misalnya kita butuh cepet, misalnya nih, kita lagi visit pasien banyak banget atau polinya lagi antri banget, kita harus pakai alat-alat yang sekiranya bisa lebih cepet gitu ngukurnya. Jadi aku pakainya termometer gun. Selanjutnya aku bawa oximeter. Ini tuh fungsinya buat mengukur saturasi oksigen pasien. Jadi misalnya nih, kita lagi jaga, terus di IGD ada pasien baru dan belum terpasang monitor. Jadi kita wajib banget buat ngukur saturasi oksigen pasien pakai oximeter kita sendiri dulu. Atau kita lagi jaga di bangsal. Misalnya ada pasien-pasien yang mengalami penurunan kondisi, kayak contohnya sesek. Nah, kita langsung cepet-cepet buat ngukur saturasinya pakai oximeter ini, gitu. Selanjutnya aku bawa juga pen light. Nah, kalau pen light ini nggak semua stase pakai ya. Biasanya hanya digunakan di stase-stase tertentu aja. Contohnya mata, THT, saraf. Tapi walaupun kayak gitu, aku juga tetap bawa di stase-stase lain. Karena in case kalau misalnya SPV atau residennya minta, aku tuh nggak bingung lari-lari nyari pen light gitu. Karena aku udah punya sendiri. Terus aku juga bawa reflex hammer. Nah, reflex hammer ini khusus buat pemeriksaan saraf. Aku bawa dua jenis, ada yang segitiga sama ada yang T juga. Kenapa kok aku bawa dua? Karena masing-masing ini punya fungsinya sendiri-sendiri. Sebenarnya kalau yang sering digunakan itu yang segitiga, karena nggak tahu kenapa lebih sensitif di pasien dibandingkan yang T, karena dia punya ujung yang lancip kayak gini. Tapi kelebihannya yang T, dia itu punya jarum di atasnya kayak gini, sama dia juga punya brush di bawahnya nih kayak gini. Oke. Dan ini tuh juga kepake banget buat pemeriksaan saraf, makanya aku tetap bawa dua-duanya. Selanjutnya aku bawa notebook dan bolpen. Ini penting banget, harus dibawa sama adik-adik koas karena kita tuh belajar yang sebenarnya adalah saat bertemu pasien, bukan saat di kelas.
Jadi justru saat bertemu pasien tuh kita perlu banget nulis apa aja sih yang muncul di pasiennya, meliputi gejalanya, komplikasinya, dan lain sebagainya. Dan kita juga nggak bakal tahu kapan tiba-tiba SPV sama residen itu memberikan ilmu. Bisa tiba-tiba nih di tengah poli, lagi antri banyak, tiba-tiba SPV atau residen tuh ngajarin kita tentang suatu hal. Nah, itu penting banget buat dicatat di notebook. Nah, kenapa aku bawa notebooknya itu kecil? Karena ini sebenarnya buat coret-coret aja. Jadi pas sampai kos, aku tuh selalu nyalin ke buku yang lebih proper atau juga aku salin di catatan digital gitu. Terus selanjutnya, aku bawa card holder. Ini juga penting karena kita di koas tetap butuh makan dan minum. Jadi kalau misalnya emang lagi ada waktu luang, lagi istirahat, itu penting banget buat bawa ini karena kita nggak mungkin lagi buat jauh-jauh ke kamar koas untuk ngambil tas kita yang besar. Jadi harus banget buat ada di tas Doraemon juga gitu. Dan last but not least, aku juga bawa headset. Kenapa? Karena kalau pagi-pagi tuh koas ikut yang namanya morning report, dan morning report itu biasanya ada yang dilakukan secara offline dan online. Oke, udah selesai, udah kosong. Itu dia tadi isi tas Doraemon dan berbagai macam alat kesehatan dan perintilan-perintilan lain yang harus banget dibawa sama dek koas setiap hari ke rumah sakit. Kalau masih ada yang pengen kalian tanyain seputar koas atau hal apapun tentang kedokteran, boleh banget langsung drop di kolom komentar kalian pengen dibikinin video apa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel aku, dan see you on my next video. Bye!